Yo Mina, jumpa lagi bersama di G Channel. Setelah selesai recap season pertamanya, kali ini kami akan melanjutkan recap season kedua serial anime Mob Psycho 100. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Di awal cerita, terlihat seorang lelaki sedang berkonsultasi masalah gangguan astral dengan si Reigen Arataka. Lelaki yang berprofesi sebagai petani ini mengeluh kalau di lahannya selalu ada gangguan aneh ketika hampir memasuki musim panen. Pada suatu malam, petani ini memeriksa kondisi lahannya, namun dia sungguh kaget ketika mendapati hal aneh yang berputar cepat di atas lahannya. Alhasil, esok hari semua tanamannya tiba-tiba menjadi layu. Parahnya, dia selalu saja mengalami gagal panen hampir 3 tahun lamanya. Dia pun memanggil Reigen untuk membereskan masalahnya. Dan tentu saja si Reigen mengeluarkan jurus bualannya agar Pak Petani ini semakin tertarik untuk menggunakan jasanya. Tak berselang lama, sore itu Reigen langsung bertandang untuk memeriksa kondisi lahan bersama Mob. Mereka pun menemukan hantu orang-orangan sawah bertopi jerami yang tidak terima kalau hendak dimurnikan. Namun si topi jerami ini langsung hancur ketika Reigen memerintahkan Mob untuk membereskannya. Sesaat kemudian, si topi jerami kembali muncul dengan sosok aslinya yang cukup besar dan mengerikan. Roh tingkat tinggi ini menunjukkan taringnya dan memastikan kalau lahan ini adalah daerah kekuasaannya. Serangan Mob sendiri agaknya tidak terlalu berguna di hadapan topi jerami. Untuk itulah dia membiarkan dirinya diserang dan setelahnya melakukan serangan dari pusat kendali tanaman. Topi jerami pun langsung dikalahkan. Namun sesaat kemudian dia bangkit kembali dengan wujud keduanya. Tapi kali ini dia benar-benar tewas ketika si Mob memukulnya dengan cukup keras. Insiden ini pun membuat ladang Pak Tani hancur dan Reigen mendapatkan bayaran berupa pupuk dan benih sayuran. Reigen pun membayar Mob dengan biji sayur brokoli yang sangat sedikit dan lagi-lagi si Mob tetap menerimanya dengan wajah yang datar. Pada keesokan harinya, Ketua OSIS mengumumkan pengunduran dirinya karena beberapa alasan. Untuk itulah sebentar lagi akan diadakan pemilihan ketua OSIS yang baru. Misato menilai kalau momen ini adalah momen yang sangat pas bagi Mob untuk lebih dewasa. Dia akan memperbaiki sikap dan penampilan Mob untuk kebaikan Mob sendiri. Selain itu, Misato telah mengetahui kalau Mob sangat menyukai Tsubomi. Itulah satu alasan penting agar Mob maju menjadi ketua OSIS. Dan endingnya nanti Tsubomi bakal jatuh hati padanya. Masukan Misato ini nampaknya begitu masuk akal bagi Mob. Saat itulah Mob mulai melakukan latihan keras, mulai dari latihan akademis hingga latihan fisik selalu dibabatnya. Misato pun selalu membimbingnya untuk menjadi yang terbaik. Tanpa terasa seminggu telah berlalu dan pemilihan ketua OSIS pun dimulai. Beberapa kandidat pun mulai tampil untuk menyampaikan pidatonya di hadapan para murid. Namun ketika Mob tampil, dia sama sekali diam dan tidak berkata apa-apa. Setiap kandidat diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan visi misinya. Dan Mob adalah satu-satunya kandidat yang tidak mengucapkan satu patah kata pun dalam waktu 5 menit tersebut. Misato pun jadi lemas, namun dia tidak menyerah dan akan membuat Mob menjadi pria sejati. Sepulang sekolah, Mob bertemu dengan seorang siswi yang bernama Emi. Si Emi ini pun langsung mengungkapkan kalau dia telah jatuh hati pada Mob. Emi jatuh hati setelah melihat Mob mengumpulkan segenap keberaniannya di atas podium ketika pemilihan ketua OSIS. Mereka berdua pun pulang bersama dan saling bercengkrama. Di sini diketahui kalau Emi tengah menulis sebuah novel dan Mob sangat senang menanti novel tersebut selesai. Setelah itu, Mob dan Emi selalu pulang bersama setiap harinya. Mob pun terlihat lebih ceria dan produktif dari kegiatan normalnya. Di hari selanjutnya, Emi memperlihatkan novel buatannya pada Mob dan Mob pun sangat menyukainya. Namun di sini Emi mengungkapkan kalau dia telah kalah Hompimpa dengan gengnya dan harus berakhir menjadi pacar Mob. Walau Mob sebenarnya telah menolaknya, namun Emi sangat berterima kasih karena Mob selalu pulang bersamanya. Alhasil, Emi pun berhasil mengelabuhi gengnya. Dia pun meminta maaf karena selama ini telah berbohong. Dia juga berpamitan dan membiarkan si Mob diam termenung sendirian.
Setelah berdamai dengan keadaan, Mop pun bangkit dan kembali pulang. Namun di tengah jalan, dia bertemu dengan Amy dan gengnya. Beberapa teman Amy nampak meremehkan novel buatannya. Bahkan tanpa berdosa, mereka merobek-robek novel tersebut hingga hancur berantakan. Walaupun kecewa dan sedih, namun Amy tidak menunjukkan sikapnya di hadapan teman-temannya. Mop pun memungut semua novel milik Amy dengan tulus. Wajah Amy pun langsung berubah dan dia meminta teman-temannya untuk pulang duluan. Sementara dia ikut membantu Mop untuk mengumpulkan robekan kertas novelnya. Sayangnya, hembusan angin yang cukup kencang membuat kumpulan robekan kertas novel semburat tidak karuan. Saat itulah, Mop menunjukkan kekuatannya dan membuat semua kertas novel kembali seperti semula, walaupun tidak sesempurna sebelumnya. Di depan Amy, Mop mengaku kalau dia adalah seorang esper atau manusia yang memiliki kekuatan psikis. Beberapa hari pun berlalu, Reigen dan Mop pun melakukan perjalanan ke suatu tempat dan menyelidiki cerita misteri rakyat di tempat tersebut. Mereka pun bertemu dengan pria Tambun yang bernama Shinra Bansumaru yang memiliki profesi sama seperti Reigen. Reigen dan Shinra pun berdebat tentang wilayah kerja. Bahkan dengan tegas, Shinra mengusir Reigen agar tidak beroperasi di wilayah ini. Tentu saja Reigen menolak mentah-mentah hal tersebut. Sesaat kemudian, seorang wanita mendatangi mereka untuk meminta bantuan jasa pengusiran hantu. Pada intinya, wanita ini sudah tidak terlalu nyaman dengan cerita misteri rakyat di daerah ini. Dia pun meminta Reigen dan Shinra untuk melenyapkan semua misteri rakyat yang sudah menebar teror selama bertahun-tahun. Tentu saja Reigen langsung menerima tugas tersebut, walaupun Shinra masih tidak terlalu yakin. Dikarenakan tidak memahami wilayah, Reigen pun meminta Shinra untuk membantunya. Walaupun awalnya menolak, namun akhirnya Shinra bersedia membantu. Setelah Shinra pergi, Reigen meminta bantuan Ekubo untuk mengawasinya dari kejauhan. Reigen merasa tidak nyaman jika ada sesuatu hal yang buruk yang nantinya akan menimpa Shinra. Reigen dan Mop pun terus melanjutkan penyelidikan dan menemui kalau beberapa cerita rakyat tidak sepenuhnya benar. Namun si Mop meyakini kalau ada yang tidak beres dengan daerah tersebut. Sementara itu, Shinra bertemu dengan seorang maniak berjas hujan warna merah yang hobi melecehkan anak gadis. Dia pun mengejar maniak ini hingga masuk jauh ke dalam hutan. Namun dia harus pingsan ketika si maniak melepaskan serangan stun gun untuk melumpuhkannya. Sesaat kemudian, hujan tiba-tiba turun. Bersamaan dengan itu, muncul seorang wanita aneh yang menyeret beberapa boneka rusak dan mendekati si maniak. Si maniak ini pun langsung menyetrum wanita ini dengan stun gun-nya. Anehnya, wanita ini sama sekali tidak merasakan kesakitan. Setelah itu, wanita aneh ini pun menyerang si maniak hingga jatuh pingsan. Ketika wanita aneh ini menyeret si maniak masuk ke dalam danau, tiba-tiba saja Shinra bangkit dan menghentikan langkahnya. Sayangnya serangan Shinra tidak berguna, dan dia malah terhempas serta ditarik paksa masuk ke dalam danau. Saat itulah Ekubo merasuki Shinra dan melepaskan diri keluar dari danau. Ekubo sadar kalau musuh yang dihadapinya ini adalah hantu penyeret yang begitu terkenal luas sebagai salah satu misteri rakyat. Dia pun tidak sanggup menghadapi hantu tersebut, dan untuk saat ini keselamatan Shinra adalah prioritas utamanya. Untuk itulah dia langsung mengontak Reigen dan mengabarkan situasi darurat yang dihadapinya. Saat Ekubo hendak menemui ajalnya, untungnya Mop segera menyelamatkannya. Ekubo menjelaskan kalau hantu penyeret adalah monster yang terlahir dari ketakutan dan rumor banyak orang. Perasaan takut dan penasaran warga telah membuat hantu ini semakin kuat. Reigen dan Shinra pun sangat ketakutan, dan mereka memutuskan untuk kabur karena situasi sudah tidak memungkinkan. Namun si Mop malah maju terus dan tidak ketakutan. Bagaimanapun juga, Mop sama sekali tidak pernah mendengar rumor aneh-aneh tentang misteri rakyat. Dia pun membasmi hantu penyeret ini dengan kekuatan psikisnya hingga tidak bersisa. Beberapa saat kemudian, Shinra berterima kasih pada Reigen karena telah mendapatkan pengalaman yang cukup berharga. Untuk saat ini, dia akan ke kantor polisi untuk memberikan keterangan mengenai si maniak aneh berjas hujan. Beberapa hari kemudian, Reigen telah menyelesaikan pembuatan halaman situs web kantor untuk menunjang pekerjaannya. Dan tanpa diduga, laman tersebut benar-benar ramai dikunjungi oleh masyarakat. Tentunya mulai sekarang, muncul banyak sekali permintaan jasa pada Reigen yang berkutat seputar pemurnian hantu atau semacamnya. Mulai dari permintaan mengutuk orang, hingga penyelidikan tentang fenomena aneh yang dicurigai adalah ulah dari seorang penguntit maniak.
Reagan pun didatangi oleh 3 orang klien yang meminta jasa pendampingan untuk dokumentasi di tempat angker. Bagi Reagan, permintaan pelanggan adalah prioritas utama yang harus dipenuhi. Jadi mau tidak mau, dia mengantarkan 3 orang kliennya ke tempat aneh untuk pengambilan beberapa foto dokumentasi. Malam itu juga, semuanya telah sampai di sebuah reruntuhan bangunan yang terkesan begitu angker. Reagan pun membantu pengambilan dokumentasi dengan background rumah bangunan rusak. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia pun meminta bayaran atas jasanya. Namun sayang, ketiga kliennya malah marah dan menuduhnya telah menipu karena tidak melakukan apapun. Reagan dan Mob pun hanya bisa pasrah ketika mereka tidak mendapatkan bayaran dan ditinggalkan begitu saja di TKP. Pada keesokan harinya, ketiga klien yang kemarin datang kembali ke kantor Reagan untuk meminta pertolongan. Ternyata mereka sangat ketakutan ketika mendapati hasil foto kemarin muncul hantu bocah yang menampakkan diri. Mereka pun bersedia membayar berapapun agar Reagan mau membasmi roh tersebut. Sekali lagi, Reagan pun mau tidak mau harus menuruti permintaan pelanggannya karena kepuasan pelanggan adalah nomor 1. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi angker kemarin. Reagan pun langsung memerintahkan Mob untuk membasmi hantu di hadapannya. Ketika Mob hendak melakukan pembasmian, tiba-tiba saja hantu tersebut meminta untuk tidak dibasmi. Pada intinya, mereka tidak mengganggu orang dan hanya ingin hidup damai saja. Ekupo mencoba memanas-manasi roh tersebut untuk menyerang. Namun si roh ini benar-benar tidak bisa melakukannya. Hal ini menunjukkan kalau roh tersebut memang bukanlah roh yang jahat. Fakta ini pun membuat Mob semakin gusar, sementara para kliennya tidak mau tahu dan menginginkan agar hantu tersebut tetap dibasmi. Reagan pun terpaksa memprioritaskan keinginan pelanggan tanpa memikirkan perasaan Mob. Namun dia langsung sadar kalau Mob tidak bisa dipaksa seperti itu. Dia pun menebar garam pada kliennya dan mengatakan kalau proses pembasmian roh telah selesai. Ketiga kliennya pun nurut saja, karena pada dasarnya mereka tidak bisa melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Sekembalinya ke rumah, Mob terus berusaha untuk memikirkan apa saja yang telah terjadi selama beberapa hari ini. Namun karena sangat kelelahan, dia pun langsung tidur begitu saja.